Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Nur Sapiti Ramadhani, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membawakan materi seputar biologi, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini bisa berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa yang lain yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersisa tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Adapun beberapa organ tubuh yang berperan dalam sistem ekskresi, yaitu organ ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Nah, masuk yang organ pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya ada 2 dan terletak di kanan dan di kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Di samping itu, ginjal berfungsi untuk mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan, termasuk penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Nah, pada proses yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Pada tahap ini, ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Proses yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Di sini tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Dan yang terakhir adalah proses pengumpulan atau augmentasi. Dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahap-tahapan sebelumnya. Ini merupakan yang terakhir dan terjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Organ ekskresi selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Paru-paru sebagai alat ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan bagian bawah nempel pada diafragma. Paru-paru dapat dikatakan sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Air yang dikeluarkan saat proses pernapasan adalah munculnya kabut saat udara. Setidaknya air yang dikeluarkan pada sistem pernapasan ini mencapai 350 ml. Struktur paru-paru terdiri atas paru-paru kanan, paru-paru kiri, trakea, bronkus, diafragma, bronkeolus, dan alveolus. Organ yang ketiga yaitu kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. 3 macam lapisan kulit yang pertama yaitu epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Nah, sementara lapisan Malpighi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Di dalam lapisan Malpighi terdapat sebuah pigmen yang dapat menentukan warna kulit serta melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Kemudian lapisan kulit yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis.
Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas dan rasa sentuhan, dan kantong rambut yang menjadi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Lapisan kulit yang terakhir yaitu lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Kemudian organ ekskresi yang terakhir yaitu hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Memiliki warna merah tua serta memiliki berat sekitar 2 kg pada orang dewasa. Terdiri atas lobus kiri dan lobus kanan. Jaringan penyusun pada hati adalah jaringan ikat, jaringan saraf, dan otot. Hati merupakan alat sekresi dan ekskresi, dapat disebut sebagai alat sekresi karena menghasilkan empedu. Sementara saat proses sekresi, empedu yang mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Hal itulah yang menyebabkan hati juga sebagai alat ekskresi. Hati juga memiliki sel-sel darah merah yang akan pecah menjadi hemin dan globin. Hemin akan dirubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Sementara zat warna empedu keluar bersama feses, urin dan akan memberikan warna pada feses dan urin, yang menjadi warna kuning. Hati sebagai alat ekskresi karena sel yang terdapat di hati memiliki fungsi sebagai tempat perombakan sel darah merah dan menguraikan hemoglobin sehingga menghasilkan zat warna empedu atau bilirubin. Dalam sistem ekskresi pasti ada penyakit atau gangguan-gangguan yang menyerang organ-organ ekskresi. Nah, penyakit atau gangguan-gangguan yang menyerang pada kulit, yaitu infeksi kulit yang dapat menyebabkan eritema, dermatitis atau eksim, urtikaria, herpes, jerawat, dan melanoma. Dan yang kedua, penyakit atau gangguan-gangguan yang menyerang pada hati, yaitu penyakit kuning, sirrosis hati, hepatitis, dan kanker hati. Yang ketiga, penyakit atau gangguan-gangguan yang menyerang pada ginjal, yaitu nefritis, batu ginjal, diabetes mellitus, hematuria, albuminuria, dan oliguria atau poliura. Dan terakhir, penyakit atau gangguan-gangguan yang menyerang pada paru-paru, yaitu bronkitis, asma, TBC, dan kanker paru-paru. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi terkait sistem ekskresi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.